teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Salam Fadli. Nah, aku mau sedikit share nih. Waktu itu kan aku pernah janji, ada di video gitu kan, aku pernah janji aku mau share sedikit kenapa aku jarang upload video kayak gitu. Terus kenapa kalau misalkan aku lagi dubbing gitu, itu suaranya ngosong-ngosong gitu loh teman-teman. Itu ada satu dan lain hal sebenarnya. Aku mau cerita cuma kayak nunggu momen yang tepat gitu, kapan ya gitu. Kadang ngumpulin mood dulu, kadang kan mood aku suka kayak capek juga atau males kayak gitu, pengen tiduran gitu deh. Nah, ini baru ngupload lagi sekian lama setelah mungkin kurang lebih 1 bulan vakum ya. Aku jarang banget ngupload video. Jadi sebenarnya aku kan ini udah hamil, usia kandungannya udah mau 20 week. Mungkin nanti video ini diupload ya udah 20 week gitu. Nah, aku mau ngasih masukan nih buat teman-teman yang mungkin memang butuh kayak lagi promil kayak gitu. Ini sih menurut maksudnya kayak ini promil yang aku jalanin gitu. Aku jadi nih awalnya aku tuh menikah tanggal 8 Juni 2019. Nah, pas terus sudah nikah, terus kan kita LDR berapa minggu sama saya LDR sama suami saya, terus berapa minggu kalau nggak salah, seminggu kurang lebih. Terus akhirnya saya nyusul suami saya ke sini, ke kontrakan ini. Ya udah, alhamdulillah udah lama dari pernikahan itu ya. 2 minggu setelahnya saya itu coba-coba tes pack gitu kan, karena iseng-iseng aja gitu, pengennya cepet-cepet dikasih momongan. Suami juga kayak gitu. Ternyata tes packnya positif. Saya berarti kan hamil gitu kan, cuma saya memastiin aja deh, udah kayak yang excited banget gitu. Jadi akhirnya saya pergi ke dokter buat USG, ternyata tapi masih belum kelihatan karena masih muda banget gitulah ya, namanya masih masih nggak tahu kayak gitu kan. Jadi kayak masih udah excited banget, akhirnya belum terlihat gitu. Akhirnya balik lagi setelah 1 bulan udah terlihat kantung janinnya. Cuma pas udah, pokoknya singkat cerita itu, pas saya sebenarnya juga ada satu penyakit kayak keputihan sih sebenarnya, keputihan aja kayak gitu. Nah, mungkin karena infeksi keputihan itu jadi menyebabkan janin tidak berkembang, dan kata dokter juga sel sperma sama sel telurnya nggak bagus, kromosomnya gitu. Akhirnya bayinya nggak berkembang di usia kandungan 8 minggu ya. Akhirnya saya dikuret. Setelah dikabarkan itu, saya pokoknya kayak akhirnya memang harus dikuret gitu kan secepatnya gitu. Setelah 8 minggu kok nggak ada kantung janinnya gitu. Nanti kalau masih ada fotonya saya mau taruh di sebelah sini, kalau nggak sini ya. Itu benar-benar kosong, nggak ada janinnya sama sekali, detak janinnya juga nggak ada. Akhirnya ya udah, saya sama suami saya mutusin buat ngikutin saran dokter, anjuran dari dokter. Ya udah, akhirnya saya dikuret. Berarti usia kandung, saya sempet kayak nyari-nyari rumah sakit yang sesuai lah gitu, yang nyaman buat saya juga. Saya ini kan di daerah Tangerang Selatan. Nah, pas dikuret saya ke Jakarta Selatan gitu, daerah Jakarta Selatan di rumah sakit JMC. Kalau yang tahu, kalau yang tinggal di Jakarta Selatan gitu, di situ saya kuret ya kurang lebih dari usia kehamilan 8 minggu
sampai kuret itu berarti udah 10 minggu lah kandungannya. Saya masih kayak bertahan gitu 2 minggu itu tuh, masih nyari-nyari rumah sakit yang ini yang cocok buat saya begitu deh. Nah setelah dikuret 1 hari 2 hari gitu kan, ya biasa aja gitu, kita aktivitas biasa, soalnya kan memang fisik saya memang kuat juga gitu, nggak yang lemah. Sebenarnya bukan kandungan lemah atau apapun gitu ya, itu karena memang kromosomnya nggak bagus, pokoknya dari sel telurnya bisa jadi kayak gitu lah, pokoknya ada yang nggak bagus gitu. Terus juga saya sekalian berobat keputihan. Setelah dikuret saya berobat keputihan gitu kan. Setelah itu sudah berobat keputihan, ya udahlah, udah sembuh. Nah 3 bulan nggak boleh hamil, nggak boleh program hamil gitu. Akhirnya berarti saya itu Juni, Juli, Agustus. Nah Agustus saya langsung Agustus akhir saya kuret. Nah September, Oktober, November itu 3 bulan saya nggak boleh program dulu gitu. Ya udah saya turutin omongan dokter kan. Nah di Desember saya udah mulai program. Desember, Januari itu saya cuma minum pas waktu hamil pertama itu, saya pas mau nikah saya memang nggak minum yang kayak Polavit, Everé, Natur kayak gitulah, susu hamil enggak sama sekali. Jadi pas sudah nikah seminggu, pas saya ke Ciputat sini sama suami saya, baru saya kayak minum susu Prenagen Emesis ya kalau nggak salah itu. Terus minum Polavit, minum Everé kayak gitu. Tapi malah mungkin Allah belum rezeki ya, Allah berkehendak lainnya. Udah akhirnya pas Desember saya mulai kan tuh program lagi. Saya minum Polavit, saya beli 1 pak Polavit, bener-bener 1 pak Polavit. Terus minum Everé itu yang 1 botol saya habis berapa ya pokoknya 1 botol lebih deh. Polavit itu isinya berapa strip itu saya lupa gitu kan. Terus saya minum susu hamil juga, makan toge, sering makan toge. Emang saya sebelumnya memang suka toge gitu kan. Kalau di bakso, kalau makan bakso gitu, saya juga pasti minta togenya dibanyakin, karena saya tipikal favorit saya itu toge. Nah rajin itu saya makan toge gitu, minum Polavit, terus vitamin Everé kayak gitu yang 250 IU gitu itu, terus sama susu hamil. Terus nah saya coba-coba nih kayak cari-cari di Instagram gitu kan. Saya cari di Instagram ada sponsor gitu yang jualan kurma muda kayak gitu deh. Akhirnya saya nekat beli kurma muda waktu itu sama Zuriat kalau nggak salah. Cuma saya nggak suka sama rasa Zuriatnya kayak gitu, sepet gimana gitu, saya kurang suka. Ya udah akhirnya saya makan kurma mudanya aja. Saya beli waktu itu paketan gitu, cuma kayak kalau nggak salah itu kurma mudanya 500, cuma setengah kilo aja gitu. Udah gitu rasanya agak ya gimana lah, tahu sendiri kurma muda gitu. Berlanjut sampai Januari, sampai Februari saya makan kurma muda, tapi tetap saya konsumsi toge, makan toge gitu, sayur-sayuran lah pokoknya, makan toge. Terus minum Polavit rutin sampai habis 1 box itu kalau nggak salah ada berapa sih, 10 strip kurang lebih 6 apa berapa strip gitulah. Terus sama Everé gitu itu saya habis berapa, kalau Everé kalau nggak salah habis 2 botol. Nanti saya taruh di sini Everé, Polavit, terus sama Prenagen Emesis itu saya tetap konsumsi. Nah di bulan Februari akhir saya rasanya udah yang capek, bete terus sama suami saya gitu. Pokoknya bawanya bete terus sama suami saya. Ya udah
saya iseng-iseng aja pas mau mandi saya test pack itu sebelum sebenarnya setelah saya kuret itu sebenarnya tuh siklus haid saya tuh jadi nggak teraturnya bukannya ini ya, bukannya nanti haid nanti enggak, nanti haid nanti bulan ini haid bulan ini enggak gitu, enggak. Siklusnya jadi haid setiap bulan haid cuma maju 5 hari kayak gitu. Nah pas Februari itu harusnya saya Februari ke Maret harusnya saya haid di tanggal 5, tapi di tanggal 29 kalau nggak salah, inget ya saya tanggal 29 akhir bulan Februari itu pokoknya seingat saya pas malam jam 9 saya mau mandi saya iseng aja tes pack padahal belum waktunya saya head gitu kan, masih jauh awal bulan Maret saya baru head. Akhirnya ya udah saya iseng tes pack, saya liatin aja kok cepet banget gitu kan, kok cepet kok apa saya lihat garisnya 2 gitu kan, udah yang gimana ya teriak-teriak kayak ya udah senang aja gitu. Saya manggil suami saya gitu, udah akhirnya kayak masih belum percaya, udah kita keesokan harinya pagi-pagi saya juga test pack juga. Kebetulan saya ada stok test pack tuh karena ada 4 kalau nggak salah 4, cuma pas setiap bulan itu saya nggak pernah yang namanya ini sih, maksudnya pas awal nikah saya cuma sekali test pack, terus yang ini jadi saya nggak tiap bulan nggak ngarepin kayak ini test pack nyoba test pack tuh enggak, jadi ya udahlah. Nah pas paginya saya test pack juga tetap garisnya sama, positif juga, itu udah pekat benar-benar pekat banget. Saya juga nggak tahu ya gitu pokoknya. Sekarang saya lagi hamil, usia kandungannya udah 20 minggu, udah mau 5 bulan, makanya kayak mau bikin video tuh kayak mut-mutan banget gitu. Jadi maaf banget ya teman-teman kalau misalnya udah jarang upload gitu, udah 1 bulan lebih. Waktu itu juga saya pernah paksain gitu kan, ya udah deh bisa nggak ya, ya udahlah paksain aja gitu. Mohon doanya ya teman-teman, semoga sehat, saya selalu pokoknya buat teman-teman juga selalu diberikan kesehatan, yang mau cepat hamil juga mudah-mudahan Allah berikan kepercayaan secepatnya buat teman-teman. Tetap sabar jalaninya, sholat, jangan lupa, oh ya satu lagi, saya selalu mengamalkan kalau saya sholat fardu saya selalu membaca surah Maryam ayat 1-11 sama saya sholawat. Setiap sholat fardu saya nggak pernah ketinggalan, pasti saya baca itu. Pokoknya pas waktu saya disaranin sama yang saya beli kurma muda itu suruh begitulah, ya udah akhirnya saya ikutin karena itu baik juga kan. Terus saya lihat kalau di YouTube juga banyak channel teman-teman yang baca surah Maryam kayak gitu, bagus. Ya udah akhirnya saya jalanin gitu sampai sekarang hamil pun saya masih ngamalin surah Maryam dan sholawat gitu. Oke teman-teman, ya, kayaknya segini dulu cerita dari saya. Maaf banget kalau misalkan nggak jelas ya, kalau misalkan nggak jelas, ngomongnya masih belibet dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Lain kali kita jumpa lagi, tunggu video saya selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.